Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan. Untuk kali ini, saya Dayang Sari Ratu Adil, mewakili dari pelosok Kota Pati, Jawa Tengah, dan pada umumnya mewakili seluruh rakyat Indonesia. Untuk saat ini, saya terpaksa yang sudah lama 10 tahun vakum, saya diam karena situasi negara semakin semrawut. Kelihatannya saya lihat Bapak Prabowo kewalahan, bingung harus melangkah apa. Karena kebingungan itu ada pesanan-pesanan khusus dan kontrak politik sesuatu dalam indikasi keuangan yang kuat. Maka untuk saat ini saya terpaksa untuk berbicara, khususnya mewakili rakyat. Pada umumnya saya mewakili orang tua seluruh Indonesia. Bagaimana Pak Prabowo, saya bisa memberi saran buat Pak Prabowo. Walaupun saya orang kecil, orang bodoh, rakyat jelata, rakyat tolol, rakyat goblok, tapi mungkin ide-ide ini bisa dimanfaatkan buat kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo masih punya jurus satu yang harus dilaksanakan. Buatlah perpu. Buat perpu untuk koruptor hukuman mati. Ini jurus yang terakhir di saat Bapak ini akan berpidato kenegaraan disampaikan di sosial media. Tidak usah menyuruh aparat polisi atau aparat TNI, rakyat akan berdiam, rakyat akan kondusif, rakyat akan tenang, karena itu yang diharapkan rakyat. Maaf Pak Prabowo, jangan sekali-sekali Pak Prabowo mengatakan kerusuhan. Ya, paham ya Pak Prabowo? Sekali-sekali kalau Bapak bilang kerusuhan, nanti Bapak urusannya sama saya. Kerusuhan. Rakyat tidak ada kerusuhan. Yang kerusuhan itu elit politiknya. Kerusuhan timbul di DPR, khususnya Puan Maharani. Seandainya sejak Pak Jokowi undang-undang perampasan aset itu sudah dibuat, tidak akan pernah ada demo. Semua terjadi itu karena keinginan rakyat terbungkam. Ada apa Mbak Puan Maharani takut? Karena Mbak Puan sendiri dalam indikasi EKTP sama Pak Pramono Anung dan yang lain itu banyak korupsi semua indikasi. Ibu Megawati sendiri juga indikasi. Jual Indosat dan pulau-pulau itu uangnya ingin dipergunakan untuk mengendalikan pemerintah. Saya ini orang bodoh Bu Mega, tapi tahu keinginan ibu itu haus kekuasaan. Maaf, saya tidak ada kepentingan uang atau politik. Saya warga sipil, tapi saya sebagai aktivis dan pengamat politik. Saya tidak pro Pak Anies, tidak pro Bu Mega, tidak pro Pak Ganjar, tidak pro Pak Jokowi, dan tidak pro sama juga Pak Prabowo. Saya natural. Jadi tua. Jadi sing bener tak bener no, sing salah tak salah no. Selama ini masyarakat tidak pernah berani untuk kritik langsung yang sebenar-benarnya. Saya ini mengatakan sebenar-benarnya di saksi ini langit dan bumi, alam sekitar. Saya berjalan ini, berbicara ini tidak sembarangan. Suara saya tidak saya jual, tapi untuk bersedekah buat negara kita. Suaraku buat bersedekah untuk negara ini, buat anak cucu kita. Karena umum itu suara bersedekah itu adalah uang, makanan,
Tapi saya akan menyedekahkan suara saya, pikiran saya, hati saya, otak saya, mata dan semuanya sedekah buat anak cucu saya. Karena saya melihat prihatin. Sampai terjadi penjaraan di Saroni. Itu tidak kerusuhan Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo itu orang lapangan, Dirjen Kopassus kok tidak paham? Itu kekecewaan rakyat yang selama ini hatinya tidak bisa keluar. Timbullah keadilan rakyat. Bahasa kasarnya hukum rimba, hukum alam. Memang uang-uang yang dipakai Saroni itu uang korupsi. Biarlah dijarah. Uang rakyat kembali ke rakyat. Itu tidak kerusuhan. Ya, dengarkan ya Pak Prabowo juga, Bapak Kapolri, Pak Sigit, dengarkan ya. Jangan sok tidak tahu, jangan sok tidak mengerti. Bapak mengerti tapi sok tidak mengerti. Karena apa? Bapak lebih tunduk daripada uang, tunduk daripada seorang koruptor, daripada memikirkan rakyat. Selama ini Pak Prabowo ingin mengorbankan rakyat. Kerusuhan ditumpangi politik tidak ada. Berawalnya timbul dari kenaikan pajak, barometernya ada di Pati yang dilaksanakan kearogannya Pak Sudewo Bupati Pati. Akhirnya mengembang. Saya ini orang bodoh Pak Prabowo, orang desa, samalah seperti orang-orang kecil yang lain. Saya prihatin. Kenapa para elit politik membutakan mata, mentulikan telinga, membisukan mulut, pada tidak bisa berbicara? Awas Pak Kapolri, Pak Sigit. Apapun itu komando dari Bapak Prabowo, apabila tidak benar Bapak melakukan, urusannya nanti panjang sama rakyat. Jangan sekali satu segelintir nyawa pun ditembak para pendemo. Karena itu rakyat ingin bersuara, tapi tidak bisa bebas berbicara karena dibakar, dibeton, dioli. Ingat enggak Pak Prabowo sama Mbak Puan dan kawan-kawan, dikala kampanye mencari massa, kamu dibukakan pintu di semua rumah rakyat, minta dukungan, pengen jadi DPR, wakil rakyat. Tapi ganti suara rakyat ingin berbicara, Mbak Puan ganti menutup pintu sama cor, sama beton, sama besi, sama oli. Allahu Akbar. Memang semua elit politik tidak punya hati. Betul-betul krisis mental. Mentalnya bobrok. Jadi para koruptor itu mentalnya bobrok. Kalau orang punya mental, itu takut sama Tuhan, tidak sama takut miskin. Para pejabat elit di Jakarta semuanya takut miskin, tidak takut Tuhan. Dan sebagai ketua indikasi koruptor di Indonesia adalah Ibu Megawati dan Tuan Maharani, ketua ratu koruptor di Indonesia dalam indikasi. Kenapa saya katakan indikasi ratu koruptor Bu Megawati sama Puan? Selama ini pun ada korupsi EKTP, indikasi korupsi EKTP sama Pak Pramono Anung, tidak pernah ada yang menyentuh karena Ibu Puan Maharani dan Ibu Megawati adalah indikasi ratu koruptor. Tak pernah ada yang berani menyentuh. Paham? Kalau Mbak Puan orang bersih, tidak indikasi koruptor, pasti berani